بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب بالعلم بل بالأدب أعلى الرتب عيش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma arzuqna al-ikhlas wat taufiq was sadad fil qawli wal amal. Allahumma ja'al ma naqulu minal haqq ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sampai di bab man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fiddin. Apa Bapak? Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah bab man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah haddatsana Sa'id bin Ufair qala haddatsana ibn Wahab an Yunus an ibn Shihab qala qala Humayd bin Abdurrahman sami'tu Muawiyah khatiban yaqul sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din wa innama ana qasim wallahu yu'ti wa la tazal hadhihi al-ummatu walan tazal hadhihi al-ummatu qa'imatan ala amri llahi la tadurruhum man khalafahum لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. قال الإمام البخاري في ترجمته باب من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. Maknanya bab man yurid. Di sini man barang siapa dia man di sini bimanzilah maf'ul bih. Atau bimanzilah di bimanzila majrur barang siapa yang diinginkan Allah dengannya. Hi di sini kembali ke man. Barang siapa yang diinginkan Allah dengannya, untuk orang itu kebaikan. Nah, kebaikan di sini maf'ul bih ya. Siapa yang Allah kehendaki untuknya kebaikan, maka Allah akan yufaqihu. Faqqaha yufaqihu artinya menjadikan seseorang menjadi paham fiddin, dalam agama. Barang siapa yang Allah kehendaki padanya kebaikan, maka Allah akan menjadikannya paham akan agama. Berarti kalau misalnya seseorang paham akan agama, itu berarti orang yang Allah kehendaki padanya kebaikan. Cuman masalahnya di sini, paham akan agama itu kan masih mujmal. Maksudnya masih global. Faham akan agama, banyak orang yang kelihatannya faham akan agama dan Masya Allah gitu, paham ini paham itu, tapi pahamnya paham sakim, nggak selamat. Misalnya ada tentang akidah, ternyata pahamnya nggak benar gitu. Ada yang tentang fikih, ternyata pahamnya salah. Nah, paham di sini paham yang sahih maksudnya. Misalnya kalau akidah tidak sepaham dengan ahlul kalam, tapi pahamnya insyaallah sesuai dengan apa yang dipahami oleh Rasulullah dan para sahabat, tabi'in dan tabi'in dan para ulama pengikut mereka semua. Paham yang dimaksud seperti itu. Tetapi kalau misalnya sekadar banyak tahu, banyak kosakata, banyak hafalan, itu belum bisa dikategorikan masuk sini. Bahkan orang yang misalnya dia sedikit paham, dia hafalannya nggak banyak, ngajinya juga ya dibilang luar biasa tidak.
tapi dia punya, Allah berikan dia pemahaman tentang ittiba'us sunnah yang bagus, maka ini lebih baik nilainya dibandingkan yang Masya Allah banyak tahu tapi tidak mengikuti sunnah. Jadi memahami agama itu tidak sekadar kalimat memahami agama, tapi memahami agama yang benar seperti apa gitu loh. Dan itu nanti ujung-ujungnya nanti Allah yang menghukum, yang ya Allah yang menghakimi siapa yang benar pemahamannya, siapa yang salah. Itu dari semua khusumah dan perseteruan yang terjadi di antara kaum muslimin sekarang tentang pemahaman agama, tentang ini, tentang pemerintahan, tentang asma wa sifat, tentang ini, tentang itu, nanti Allah yang akan menghukum. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Baik, kita mulai. Qala Imam Bukhari dengan sanadnya, haddatsana Sa'id bin Ufair qala haddatsana Ibnu Wahab. Nanti kita ke matan dulu baru kemudian ke sanad ya. Ibnu Wahab an Yunus an Ibnu Syihab qala Humaid bin Abdurrahman sami'tu Muawiyah khatiban yaqul sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul. Sanadnya panjang. Berapa sanad? Berarti berapa? Sudasi ya. Berarti ini Sudasi. Ada 6. Sini antara Al-Bukhari dengan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini marfu' ya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki pada dirinya kebaikan, maka Allah akan menjadikannya faham akan agama. Di sini menunjukkan fadl tafaqquh fid din, keutamaan bertafaqquh dalam agama. Mafhum mukhalafah dari kalimat man yuridillahu bi khaira yufaqihu fid din adalah tadi kalimatnya siapa yang kalimat awalnya siapa yang Allah kehendaki pada dirinya kebaikan, maka Allah akan menjadikannya faham akan agama. Nah, mafhum mukhalafahnya adalah barang siapa yang tidak Allah fahamkan akan agama, berarti Allah tidak menghendaki pada dirinya kebaikan. Paham di sini maksudnya? Nah, kalau misal kita lihat, Masya Allah banyak mayoritas manusia ya sekarang ya tidak paham agama. Ya kita juga bukan berarti kita udah paham banyak, kita juga masih paham sedikit. Cuma ghirahnya tidak ada. Ghirah itu semangatnya untuk menuntut ilmu agama tuh banyak, enggak ada. Masya Allah. Ada yang ngaji, cuman nggak semangat dia. Sebenarnya nggak nuntut ilmu agama, cuma ngaji itu sebagai hiburan. Ini belum disebut dia bersemangat, belum. Dia dapat kebaikan alhamdulillah dalam barokah majelis, tapi belum sampai ke derajat yang Allah inginkan darinya, kebaikan untuk paham di sini paham agama. Faham itu enggak hanya satu saja, melainkan dia semangat dalam memahami agama. Dan pemahaman tentang agama itu enggak sekadar kita paham tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, selesai. Apa itu definisi tauhid rububiyah? Sudah selesai. Berarti udah paham semuanya? Enggak. Banyak hal dalam agama yang belum kita pahami. Berarti maksud di hadis ini adalah gimana kontinuitas kita dalam memahami agama itu, dalam berusaha memahami agama. Karena sebesar-besarnya syekh pun itu masih ada sesuatu yang belum dia pahami tentang agama, masih ada. Jadi kalau pemahaman sempurna itu nggak bakal kita dapat. Berarti yang dimaksud di sini diinginkan adalah kontinuitas kita dalam terus memahami atau menggali ilmu agama untuk memahaminya. Semakin paham, semakin dewasa. Itu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kebaikan itu ada di konsistensi. Makanya dalam riwayat Aisyah radhiyallahu anha dalam Sahih Bukhari di Kitabul Iman ada riwayat dari Imam Bukhari, Rasulullah SAW menampik atau tidak menyukai seorang perempuan yang Masya Allah amalannya tuh banyak banget. Tetapi kata Rasulullah, alaikum bima tutiqun, kalian tuh harusnya mengerjakan apa yang kalian mampu aja. Ya,
Jadi ceritanya di dalam rumah Rasulullah SAW itu ketika itu ada seorang perempuan bersama dengan Aisyah radhiyallahu anha. Nah, Aisyah pun ketika Rasulullah datang masuk ke rumah, siapa ini? Maka Aisyah pun menceritakan, oh ini Fulanah binti Fulan. Fulanah ini, beliau ini Masya Allah, puasanya begini, qiyamul lailnya begini begitu. Maka nih hadis nomor 43 coba. Hadis 43. Ya, dari hadatsana Muhammad bin Al-Mutsanna, benar enggak di situ? Hah? Hadatsana Yahya an Hisham. Yahya di sini Yahya bin Sa'id Al-Qattan. Dari Hisham berkata bapak saya, Hisham di sini Hisham bin Urwah bin, sering dengar tuh. Hisham bin Urwah bin siapa dia? Az-Zubair. Bin Az-Zubair bin Al-Awwam. Jadi anaknya cucunya Az-Zubair bin Awam, Hisham ini. Hisham bin Urwah bin Az-Zubair bin Al-Awwam. Hisham berkata telah mengabarkan kepadaku bapakku, yaitu siapa? Urwah bin Az-Zubair, seorang tabi'i yang biasa meriwayatkan dari Aisyah, yaitu bibinya Aisyah radhiyallahu anha. Anna Nabi SAW dakhala 'alaiha. Nabi SAW pernah datang masuk ke rumah, ada Aisyah di situ, wa indaha imra'ah. Di sampingnya Aisyah ada seorang perempuan. Qal man hadhihi? Siapa ini? Qalat fulanah, disebutkan. Kemudian tazkuru min salatiha. Aisyah menyebutkan salatnya perempuan itu, salatnya bagus ya. Qal mah itu seperti alah gitu loh. Apaan sih kayak gitu. Alaikum bima tutiqun. Yang wajib atas kalian itu adalah ma tutiqun, apa yang kalian mampu. Apa yang kamu mampu. Itu yang wajib. Fa wallahi la yamallullahu hatta tamallu. Demi Allah Ta'ala ya, la yamallullah, Allah Ta'ala tidak bosan sampai kalian bosan. Ini ada beberapa penafsiran terhadap kalimat ini. Sebagian ulama menjadikan di antara sifat Allah bisa aja ada sifat bosan, tetapi sifat ini yaliq bi jalalihi, yaitu yang sesuai dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tidak bisa disamakan dengan bosannya manusia. Terus sebagian ulama mengatakan seperti itu. Sebagian ulama mengatakan dari kalimat ini tidak bisa ditafsirkan Allah Ta'ala memiliki sifat bosan. Jadi beragam pendapat di antara ulama tentang sifat ini ya. Wallahu ta'ala alam, bukan itu yang kita bahas. Yang kita bahas adalah kalimat setelahnya. Wa kana ahabbad dini ilaihi ma dama alaihi sahibuhu. Artinya apa? Agama, yaitu agama di sini maksudnya amalan yang paling dicintai ilaihi ilallah, di sisi Allah, madama alaihi sahibuhu, apa yang tetap pada atasnya sahibuhu. Maksudnya gimana? Yaitu yang continue, terus menerus. Mudawamah, muwazabah dan mudawamah, terus menerus, bukan terputus-putus. Percuma kalau misalnya dia di awal wah masya Allah semangatnya luar biasa, habis itu semangatnya luar biasa sampai semua kalimat pemateri dicatat. Sempet gitu. Enggak, ya pokoknya dicatat. Wah, semangat banget, terus rekamannya didengar tiap hari. Kan terus semangat jadi futur. Coba futur munqati', putus habis itu. Nah, itu yang tidak diinginkan, ya. Yang diinginkan di sini untuk tafaqquh fid din itu kontinuitas. Betapa ada orang berguguran, berapa orang berguguran dari ilmu. Pernah lihat? Belum pernah. Di cermin. Contohnya. Oh. Jadi antum udah rencanain nggak masuk besok ya? Kode. Berarti antum nggak masuk nih kayaknya. Dia itu kesian sebenarnya. Berguguran dari ilmu itu sesuatu yang paling kesian, menyedihkan ya. Nah, itu yang tidak diinginkan. Tafaqquh fiddin berarti diinginkan konsistensinya ya. Baik. Wa innama, di sini wa innama ana qasimun wallahu yu'ti. Oh, dikatakan artinya sesungguhnya saya adalah qasim. Apa di qasim?
bukan penyumpah, bukan. Tahu ada qism, ada nau, ada jenis, bukan? Bagian. Nah, qasim yang membagi-baginya. Saya tuh cuma pembagi-bagi. Saya yang bagiin. Tapi yang memberi siapa aslinya? Wallahu mu'yu'ti. Pada hakikatnya yang memberikan adalah Allah Ta'ala. Ini masih berkaitan dengan ilmu ya. Ilmu itu yang memberikan Allah Ta'ala. Yang memberikannya adalah Allah Ta'ala. Sementara yang menjadi wasilahnya adalah para guru atau teman. Kesemutan. Itu ortehnya aja nggak disemutin kok antum ini. Lebih manis. Selonjoran nggak apa-apa, nyantai aja nggak apa-apa, nyantai. Duduk nyantai selonjoran nggak apa-apa. Jadi Rasulullah mengakui dirinya bukanlah yang memberikan ilmu, itu bilang. Ini perhatikan dari kalimat ini tuh penting. Kita sebagai pengajar, antum nanti insya Allah mengajar istri atau anak atau umat insya Allah Ta'ala untuk mencari pahala Allah. Sedari awal mengajar itu tanamkan pada diri, bukan ana yang membagi, gitu loh. Ana tuh wasilah aja. Karena kalau misalnya dari awal kita tanamkan ana yang ngasih ke antum ilmu, ana diri ana, dan jadi yang ujub nanti ujub. Kemudian kalau misalnya kayak gitu perasaannya, ana yang membagi ke antum, ketika antum melihat murid yang bodoh banget, antum gak bakal terima dia gitu. Iya. Karena kalau kita membagi kan, kayak misalnya kita membagi harta ke orang, tapi orang itu nggak mau, nggak nerima gitu. Rasanya kan dongkol kita. Kamu ini dibagi kok nggak mau gitu. Kayak orang lain dong, dibagi pada mau. Ya. Tapi kalau misalnya dalam majelis ilmu gini, anda misalnya merasakan itu yang semua itu urusan Allah yang atur. Yang ngebagi ilmu tuh Allah, yang memberikan ilmu Allah. Ana sebagai perantara. Maka sebenarnya tugas ana hanya nyampein. Adapun urusan tim maklumat sampai ke antum itu Allah yang urus, Allah yang atur. Tetapi bukan berarti kemudian karena ana hanyalah pembagi, maka terserah ana bagi dengan nggak apa-apa lah, mau dia paham apa nggak gitu juga. Gimana caranya supaya ana menjadi profesional dalam pekerjaan ini gitu loh. Profesional itu artinya apa? Profesional itu Ahli. ya ahli, tapi kalau ahli itu enggak. Profesional itu adalah hikmah. Kemarin di qaid mutlaq hikmah tuh. Wad'u syai' fi mawdi'ihi, itu profesional. Yaitu melakukan sesuatu sesuai dengan konteksnya gitu loh. Sesuai dengan tempatnya. Nah, lawannya ketidakprofesional apa? Zalim. Makanya misalnya orang tidak profesional, misalnya dia kerja dari jam 9 sampai jam 3. Dia pulang jam 2. Profesional enggak? Enggak, karena walaupun dia giat kerjanya, tapi dia jam 2 nih keluar pulang gitu tanpa izin. Ini enggak profesional karena ada sisi zulmnya gitu. Nah, ana qasimun wallahu yu'ti, itu penting banget itu. Kita ini sebagai pembagi ilmu aja. Yang memberi pada hakikatnya adalah Allah, maka urusannya pada Allah Ta'ala. Lan tazala hadhil ummatu qa'imatan ala amrillah. Lan tazala artinya tidak akan hilang, tidak akan jatuh, tidak akan hangus. Ya maksudnya lazal, masih terus. Hadhil umat ini, kaum muslim ini qa'imatan ala amrillah. Qa'imah di sini berdiri di atas perkara Allah, perintah Allah dan urusan syar'i. Masih ada. Menegakkan ya. Berdiri menegakkan, tegak terus. Maksudnya di sini ada di antara umat kaum muslimin, ada perwakilan satu kaum yang terus tegak. Terus tegak, enggak bakal goyah, enggak bakal hancur sampai hari kiamat nanti. Sampai hari kiamat. Ala amrillah, ini amr syar'i. Terus dia terus menegakkan sunnah Rasul, itu ada, akan ada terus.
Dan keberadaan mereka ini nggak mesti harus berkelompok di satu wadah. Mereka bisa saja tersebar di pedesaan atau bahkan satu orang saja di satu desa itu masuk ke dalam umat ini khusus terus tegak, ya. La yadurruhum man khalafahum. Tidak bermadarat pada mereka siapapun yang menyelisihi mereka. Maksudnya kalaupun tradisi menyelisihi kita misalnya, tapi kita terus dengan sunnah, la yadurruhum man khalafahum. Terus tegak terus. Ini khusus nih umat ini Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya. Dimanapun dia berada, hatta ya'ti amrullah, sampai datang amrullah. Amr yang kedua di sini rih, maknanya adalah rih. Apa itu rih? Angin. Angin yang akan mematikan manusia semuanya nanti. Angin yang akan mematikan manusia mukmin. Paham enggak? Di dalam hadis. Yaitu nanti belum sampai kiamat belum. Sampai nanti sebelum kiamat itu akan ada rih, angin yang akan mematikan orang-orang yang di qalbunya masih ada la ilaha illallah. Masih ada keimanan kepada Allah Ta'ala. Nah, setelah itu udah enggak ada lagi dah. Orang-orang ini enggak ada lagi. Tinggal orang-orang kafirnya, fasiknya, udah selesai. Kemudian kiamat. Ya. Jadi amrullah yang kedua ini bukan amrullah yang pertama. Amrullah yang kedua adalah rih, yaitu angin yang mematikan seluruh orang beriman. Oke. Ini khusus amrillah di dalam hadis ini aja. Yang mana? Tafsir tadi itu. Iya khusus hadis ini. Ya, sebagaimana dikatakan oleh Fathul Bari, oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Iya. Yes. Kalau misalnya hadis-hadis yang lain yang konteksnya sama, Maksudnya? misalnya la yazalu ta'ifatun Itu zahirina 'alal haqq. Sama ini. Ini hadis yang sama. Hadis yang sama dengan itu, cuman lafalnya aja perbedaan. Ya dia amrillah itu. Amru maksudnya Iya, sama. Sama. Iya, tia amrullah di sini maksudnya rih itu. Ditafsirkan oleh para ulama rih tersebut. Rih. Itu hadis yang sama. Hadis yang sama dengan lafal yang ada perbedaan sedikit. Ya, wallahu a'lam. Baik, coba kita memperhatikan sanadnya ini. Haddatsana Sa'id bin Ufair. Aslinya namanya adalah Sa'id bin Katsir bin Ufair. Jadi Ufair ini nama kakeknya Sa'id. Dan itu biasa di kalangan orang Arab, di kalangan perawi, biasa mereka menyingkat dengan menjadikan nama kakek itu seolah nama bapak. Sebagaimana yang biasa kita baca juga di beberapa tempat, baik di Sunan Nasa'i atau di sini Al-Bukhari. Kemudian Sa'id bin Ufair atau Sa'id bin Katsir bin Ufair ini qala haddatsana Ibnu Wahab, menceritakan kepada kami. Ibnu Wahab di sini Abdullah bin Wahab. Abdullah bin Wahab itu banyak ya. Kalau di kitab Tahdzibul Kamal ada sekitar 5 Abdullah bin Wahab. Kalau yang di sini kalau nggak salah Abdullah bin Wahab bin Zam'ah kalau nggak salah. Coba sebentar ya. Abdullah bin Wahab bin Muslim ya. Abdullah bin Wahab bin Muslim. Dan disebut di sini Abdullah bin Wahab termasuk golongan tabi'ut tabi'in. Taib. Kemudian Abdullah bin Wahab dari Yunus. Yunus di sini Yunus bin Yazid Al-Aili. Yunus bin Yazid Al-Aili juga tabi'ut tabi'in. Dan Yunus bin Yazid Al-Aili ini meriwayatkan dari Ibnu Syihab. Siapa Ibnu Syihab? Siapa yang tahu? Masih ingat gak nih teman-teman nih? Ayo, berkali-kali di Sunan Nasa'i, di Sahih Bukhari, Masya Allah antum. Muhammad bin Muslim, sahih. Muhammad bin Muslim bin fulan sampai bin Syihab Az-Zuhri ya. Ibnu Syihab Az-Zuhri ya, seorang tabi'i. Qal Humaid bin Abdurrahman. Sini qal Humaid bin Abdurrahman bin Auf.
juga seorang tabi'i. Kemudian berujung pada Muawiyah bin Abi Sufyan, sahabi. Berarti ini hadisnya berkisar sudasi. Di sini ada kekhususan dari tabi'i ke tabi'i ya. Dari tabi'ut tabi'in ke tabi'ut tabi'in. Ibnu Wahab tabi'ut tabi'in meriwayatkan dari tabi'ut tabi'in lainnya. Ibnu Syihab Az-Zuhri dari tabi'ut tabi'in meriwayatkan dari tabi'ut tabi'in lainnya, Humaid. Ya. Oke. Sa'id bin Ufa dan Ibnu Wahab itu dari Marwah. Yunus Ibnu Syihab dan Humaid itu di Madinah mereka. Baik, adapun Muawiyah bukan di Madinah, tapi nggak tahu di sini dia mendapatkan hadis di mana, wallahu a'lam. Ya. Coba kita pergi ke hadis 3000, di situ berapa? 3116. 3116. Apa yang terjadi di sana? Haddatsana Hibban bin Musa. Haddatsana Hibban bin Musa bukan? Muhammad bin Muqatil. Hibban bin Musa. 4000. Wah, ya Allah, tiga antum yang pertama kali ngasih tahu, antum yang tersesat. Hibban bin Musa. Alhamdulillah. Afwan, tadi Yunus itu Yunus itu dari Syam. Yunus itu dari Syam. Bismillah. Tiga 3116 udah. Hibban pernah juga kita bahas nih Hibban, entah di Sahih Bukhari atau di Sahih Bukhari juga kalau nggak salah di Kitabul Adab. Haddatsana Hibban bin Musa. Akhbarana Abdullah. Syuf sini, ana berkali-kali ulang. Abdullah kalau dimutlakkan untuk salaf siapa? Abdullah bin Al-Mubarak, diulang-ulang terus itu. Jangan pokoknya harus tahu itu. An Yunus, dari Yunus dari Az-Zuhri. Syuf sini Az-Zuhri siapa? Ibnu Syihab, sama dengan yang tadi ya. Ibnu Syihab Az-Zuhri. Oke, an Humaid bin Abdurrahman annahu sami'a Muawiyah yaqul. Baik, sekarang berarti cabangnya gimana? Dia sudasi juga bukan? 3116 ini. Sudasi bukan? Sudasiyah atau bukan? 6 atau 5 atau 4? 6? Coba dari Muawiyah 1, kemudian ke Humaid 2, kemudian Az-Zuhri 3, Yunus 4, Abdullah bin Mubarak 5, Hibban bin Musa 6. Sudasiyah 6 ya, oke. Berarti di sini tarik atau jalurnya bercabang dari mana? Oh, coba pohon syaratnya gimana? Bercabangnya dari mana? Dari Yunus. Dari Yunus bin Yazid al-Aili ya. Nah, Yunus kemudian bercabang kepada dua perawi, yaitu Abdullah bin Wahab dan Abdullah bin Al-Mubarak. Kalau yang hadis yang kita di sini pelajari awalnya adalah Abdullah bin Wahab, kemudian yang kedua Abdullah bin Mubarak. Kemudian kedua perawi tersebut meriwayatkan masing-masing. Abdullah bin Wahab meriwayatkan ke Sa'id bin Kathir bin Ufair. Kalau Abdullah bin Al-Mubarak meriwayatkan ke Hibban bin Musa. Oke, udah ya. Kemudian coba kita perhatikan sanad hadis 3641 kan? Coba 3641. Oh, di sini nggak bisa. Coba diantum bacain. 3641. Udah? Jangan-jangan 4000 lagi nanti. 3641. Hadisnya sama nggak? Al-Humaid, Al-Walid, Ibnu Jabir. Wah, anda curiga nih, jangan-jangan beda nih. Coba ya, ininya hadisnya sama nggak? Sama. Alhamdulillah. Tapi ini kayaknya syaratnya beda dari yang dua tadi ya. Iya. Di sini sahabinya siapa sahabinya? Muawiyah juga. Sami'a Muawiyah ya. Muawiyah juga. Kemudian turun ke siapa? Ketemu nggak? Umair. 3641 dari
Ke siapa? Umair. Umair, bukan ke Humaid. Humaid atau Umair? Umair. Bunu Hani. 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 Umair bin Hani. Kemudian ke bawahnya siapa? Ibnu Jabir. Ibnu Jabir. Kemudian bawahnya siapa? Al-Walid. Kemudian Al-Humaidi. Gurunya. Abdullah bin Az-Zubair, gurunya Al-Bukhari. Ya. Oke, berarti itu sanadnya dia berpatuknya pada Muawiyah langsung. Ya kan? Jadi Muawiyah kemudian ke Umair ya. Jadi di sini enggak ada mayuridillah, langsung la yazalu. La yazalu ta'ifatun min ummati gitu. La yazalu min ummati ummatun qa'imatun. Ummatun qa'imatun. Baik. Berarti ini hadisnya sanadnya Muawiyah juga. Tapi bedanya dengan dua hadis sebelumnya, ini ke Umair. Kalau dua hadis sebelumnya ke Humaid bin Abdullah. Humaid bin siapa tadi ya? Astagfirullah. Humaid bin Abdurrahman. Nah, kalau yang ini Umair ke Ibnu Jabir. Kemudian bawahnya ke Al-Walid. Sampai akhirnya ke Al-Humaidi. Tapi kalau misalnya dari segi ali dan nazilnya, dari segi kuantitasnya, mana yang lebih kuat? Ini atau yang dua tadi? Ini. Kenapa? Khumasi ya. Karena cuma 5 dari Muawiyah, Umair, Ibnu Jabir, kemudian siapa lagi? Al-Walid dan Al-Humaidi, Abdullah bin Zubair. 5 doang. Itu dari segi kuantitasnya ini lebih ringkas. Semakin ringkas selama itu muttasil, maka itu semakin lebih kuat. Gitu. Paham Mas Hariri? Mas Fadil? Begitu ya? Jadi kalau misalnya antum bikin kerangka pohon sanadnya gimana? Muawiyah terbagi menjadi 2. Imma ke Humaid, imma ke Umair. Kalau ke Humaid itu nanti bawahnya siapa? Az-Zuhri. Ya kan? Kemudian dari Az-Zuhri bawahnya ke ayo siapa? Yunus bin Yazid Al-Aili. Dari Yunus bawahnya ke siapa? Ibnu Abdullah bin Wahab. Nah, Abdullah bin Wahab terbagi menjadi 2. Ke Abdullah bin Al-Mubarak dan ke Abdullah bin Sa'id. Yunus yang 2 Yunus yang 2. Yunus terbagi menjadi 2, Abdullah bin Wahab dan Abdullah bin Al-Mubarak. Abdullah bin Wahab menuju ke Sa'id bin Kathir bin Ufair. Kalau misalnya Abdullah bin Al-Mubarak kembali ke kemana? Hibban bin Musa. Tapi kalau misalnya yang tadi Muawiyah menuju ke Umair, bawahnya adalah Ibnu Jabir, kemudian Al-Walid, dan bawahnya satu lagi Al-Humaidi. Oke. Walhamdulillah. Al-Humaidi ini berarti 2. Punya 2 apa? 2 hadis, 2 sanad. Yang mana? Lagi Humaid aja. Oh, Humaid. Enggak, Al-Humaidi. Al-Humaidi itu gurunya Al-Bukhari. Kalau Humaid di sini tabi'i. Jauh. Beda orang ini, beda orang. Jangan disamakan, kasihan. Enggak bagus. Beda orang. Oke, kalau yang tadi namanya Humaid itu nama aslinya. Kalau Humaidi nama aslinya Abdullah bin Az-Zubair. Ya, beda orang. Beda makom juga ya pastinya ya. Tabi'i sama guru Bukhari kan jauh. Oke. Kemudian hadis nomor berapa berikutnya? 7312 bukan? 7312. Coba 7312. Antum enggak ada takhrijnya? Alhamdulillah. 7312. Coba di sini bisa kan ya. Sa'id bin Ufair juga bukan? Bukan, atau siapa? Siapa perawinya? Ismail Marzuki? Ibnu Wahab, Yunus, Ibnu Syihab. Sama sama tadi. Enggak ada gurunya Bukhari sih siapa? Ismail saja? Tapi perlu tahu nih Ismail yang mana nih? Ismail terus Ibnu Wahab, Abdullah bin Wahab. Tapi berarti dia sama dengan sanadnya hadis ke 1 tadi.
Hadis ke-71 ya. Sama berarti dari Muawiyah, kemudian Humaid, kemudian ke Ibnu Syihab Az-Zuhri, kemudian ke Yunus, kemudian ke Ibnu Wahab dan ke Ismail. Gitu. Kerangkanya gitu. Udah bisa bikin, antum udah bisa bikin, Khalid? Udah selesai? Antum nulis apa itu? Gambar sana. Iya. Udah jadi pohonnya? Belum menjadi panggil jamban. Coba ada kertas. Misalnya nih ya, berarti coba minta. Nah, enggak coba tahu tulisan tangan nih, Masya Allah. Oh, ini yang disiapin dari kemarin-kemarin. Hancur-hancur. Aduh, Masya Allah, baru kali ini ya, maaf ya Pak ya, baru kali ini. Setelah lama antum menunggu, akhirnya baru kali ini. Jadi pas udah terjadi, males juga antum, malesannya. Dari kemarin-kemarin dari tunggu-tunggu bikin pohon sanad. Ini sebenarnya masih ada sanad lain ini dalam Bukhari. Coba kita empat itu dulu coba. Berarti kan tadi Ini persis banget. persis tapi kan beda satu doang, gurunya doang kan. Nah, bikinnya gini, kita dari Rasulullah. Ya kan, kemudian ke Muawiyah pas lagi khutbah kan. Nah, Muawiyah terbagi menjadi dua, imma dia Humaid bin Abdurrahman, imma dia Umair bin apa yo? Anda juga lupa nih Umar siapa. Nah, Humaid bin Abdurrahman ini ke imma dia ke Ibnu Syihab Az-Zuhri. Ya kan? Ibnu Syihab Az-Zuhri dia ke Yunus bin Yazid Al-Aili. Kemudian Yunus bin Yazid Al-Aili imma ke Ibnu Mubarak, Ibnu Al-Mubarak atau enggak Ibnu Wahab. Ibnu Al-Mubarak itu ke siapa? Ke Humaid. Hibban bin Musa. Kalau misalnya Ibnu Wahab ke dua orang, imma dia ke Al-Humaidi, imma dia ke Ibnu Katsir. Enggak Ismail. Oh enggak. Ismail. Sahih, Ismail ya. Ismail. Taib kan? Ya, benar gini kan? Atau Al-Humaidi dari Ibnu Wahab bukan? Coba yang Umair, yang tadi Umair yang hadis yang ketiga yang kita bahas. Hilang hadisnya? Hilang. Umair ke Muawiyah ke Umair, kemudian ke Ibnu Jabir, sahih. Ibnu Jabir ke Al-Walid, sahih. Ini yang ini terakhir ini Al-Humaidi harusnya. Al-Walid ke Al-Humaidi bukan? Iya, anu salah. Al-Humaidi. Nah, Ibnu Wahab yang satu lagi ke siapa nih? Bin Katsir bin Astagfirullah. Sa'id bin Ufair. Sa'id bin Katsir bin Ufair. Nah, kayak gini, bikin sanadnya kayak gini kalau jadi dah. Ya. Simple ini. Nah, gini. Bikinnya kayak gini, Khalid. Jangan seperti itu. Itu ya gedean dikit lah. Antum bakhil banget. Gedean dikit. Maksudnya biar orang bisa ngelihat kayak gini bikinnya. Ya, dah selesai. Jadi hadis dan semua ini nanti jadi satu hadis. Nah, ini belum lagi kalau misalnya antum lihat nanti sanadnya riwayat Imam Muslim. Dan tiap-tiap sanad ini wajar kalau ada perbedaan lafal. Mungkin perbedaan itu datang dari ininya, ya, dari Fulan, Umair, atau dari Humaid. Kemudian dari Humaid pun nanti kan ada cabang-cabang lagi. Dan mungkin di antara mereka ada yang kemudian ada perbedaan lafal sedikit. Dan itu tidak masalah karena riwayat bil makna itu nggak apa-apa. Dan Al-Bukhari termasuk ulama yang membolehkan adanya riwayah bil makna. Maksudnya dia nggak harus persis plek dengan lafalnya. Tetapi harus sesuai dengan substansi dari lafal tersebut. Tapi juga dengan syarat lain, yaitu yang meriwayatkan dengan makna itu harus seorang muhaddits hafiz. Bukan orang sembarangan gitu. Jadi emang ada syaratnya riwayat bil makna. Dan riwayat bil makna itu adalah yang
sudah masyhur di kalangan muhaditsin dan yang sering kali kita dengar. Sehingga kalau misalnya ada khutbah Jumat ada apa, kok kita udah hafal hadis itu. Misalnya innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Ya kan? Tapi kemudian di khutbah innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila amwalikum. Ini kok beda nih, jangan-jangan nih orang nih belajar di mana nih? Kita nggak bisa. Hafalannya nggak kuat. Hafalannya nggak kuat, paling saja salahnya nih. Jangan gitu, kita yang so tahu berarti kan kita yang so tahu. Siapa tahu dia dalam riwayat Muslim itu kan riwayat Muslim. Dalam riwayat Muslim sendiri kan ada beberapa sanad dikumpulkan gitu kan. Dan beberapa ininya beda-beda. Iya, dan kita nggak dibebani banget plek harus 100% sama karena kita juga punya kemampuan masing-masing. Cuma kalau misalnya ragu, baiknya langsung Indonesianya aja gitu ya. Kalau misalnya ragu atau au kama qol. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam au kama qol. Langsung terjemahan. Au kama qol kalau misalnya bahasa Arab aja. Kalau terjemahan kan kita udah paham, lebih mudah ngafalinnya dan lebih bebas lagi kalimatnya gitu ya. Wallahu a'lam. Tapi jadi Kalau riwayat bil makna mungkin nggak datangnya dari sahabi? mungkin Oh, mungkin iya. mungkin Beda lafal datangnya langsung dari sahabi. bisa dan itu bukan aib ya, bukan aib, Tetap makbul saja. makbul dan selain itu sahabi itu adil dan mereka nggak mungkin mereka mentalbis makna, nggak mungkin. Ketika misalnya para muhaditsin yang seperti ini aja kita nggak boleh suudzon sama siapapun dari mereka kecuali kalau udah dijarah, maka lebih sahabat nggak boleh kita curigai satupun dari mereka. Oh ini sahabat nih gini. Misalnya riwayat Abu Hurairah terhadap hadis kata Nabi SAW, inna ummati yunaduna yaumal qiyamati ghurran muhajjalin, yaitu yang lebih dari ini ya kan. Itu kan ada sisipan dari Abu Hurairah, faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al. Itu kalimatnya Abu Hurairah. Kita nggak bisa mengatakan nih Abu Hurairah sengaja dinaruh kalimatnya di situ supaya kalimat tersebut dianggap oleh kita hadis Nabi SAW. Jadi nggak bisa kita bersuudzon kepada para sahabat. Ya seperti itu. Wallahu a'lam. Udah sampai situ aja ya. Ya, sepertinya udah terlalu puas kita belajar. Insyaallah kita lanjutkan besok ya. Iya, insyaallah kita lanjutkan besok. Kita tutup ya dengan doa kafaratul majlis. Habisin, Mas Ari, habisin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.